warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Setia, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Bernoulli. Nah, apa sih hukum Bernoulli itu? Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu sejarah hukum Bernoulli, kemudian fenomena yang mendasari dasar bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan, kemudian yang ketiga ialah penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Yang pertama adalah sejarah Bernoulli. Apa sih sejarah Bernoulli itu? Hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli, yang merupakan sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ibunya bernama Dorota Wagner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli, yang merupakan seorang kepala matematika di Groningen. Hukum Bernoulli ini muncul diciptakan dari anak kedua dari tiga bersaudara ini. Pemberlakuan prinsip hukum Bernoulli ini pada konsep tekanan dan ketinggian dari fluida dinamis. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialami selama perpindahan. Salah satu kegunaannya ialah pada pembuatan sayap pada pesawat terbang yang mampu menyesuaikan dengan kecepatan udara dan tekanan udara. Nah, yang selanjutnya adalah fenomena yang mendasari dan bagaimana persamaan hukum Bernoulli ditemukan. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Hukum Bernoulli berbunyi jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik seperti energi mekanik ditambah energi potensial. Nah, seperti yang kita tahu di sini asas Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian kelajuan aliran paling kecil, seperti contoh di bawahnya. Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Nah, hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik dengan rumus yaitu energi mekanik sama dengan setengah mv² plus mgh. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul. Maka jadilah persamaan hukum Bernoulli yaitu tekanan ditambah setengah rho v² tambah rho gh sama dengan konstan. Namun berbeda dengan pipa mendatar. Pada kasus untuk fluida yang mengalir dalam pipa mendatar, dihasilkan persamaan asas Bernoulli sebagai berikut. Mengapa rho GH-nya tidak ada? Karena pada pipa mendatar untuk ketinggiannya itu kanan maupun kiri, kelajuan air dari kanan maupun kiri itu sama. Jadi untuk hanya itu tidak perlu untuk digunakan. Maka rumusnya hanya seperti berikut. Kemudian yang ketiga adalah penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu ada 5 contoh penerapannya. Yang pertama ada gaya angkat pesawat terbang. Ketika pesawat meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat akan lebih kecil daripada bagian bawah badan pesawat. Sebaliknya, kecepatan di bagian atas badan pesawat lebih tinggi daripada di bagian bawah pesawat. Desain sayap tersebut terbentuk agar kelajuan udara di atas sayap lebih besar daripada di bawah sayap, dan ini akan menghasilkan gaya angkat sayap pada pesawat terbang dan pesawat bisa untuk terbang. Nah, rumusnya adalah seperti berikut. Kemudian pada penerapan yang kedua adalah alat untuk menyemprot serangga. Apabila pengisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang sempit pada ujung pompa. Berdasarkan hukum Bernoulli, pada tempat yang kecepatannya besar, tekanannya akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampang lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung. Karena perbedaan tekanan ini, cairan akan bergerak dan tersembur keluar dalam bentuk kabut bersama semburan udara. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penerapan pada venturimeter.
venturimeter ini dibedakan menjadi dua, ada venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Venturimeter tanpa manometer tidak menggunakan tabung U dan fluida untuk melihat selisih tekanannya, sedangkan venturimeter dengan manometer menggunakan tabung U dan fluida. Nah, yang membedakan venturimeter tanpa manometer dan dengan manometer yaitu ada airnya dan ketinggiannya pun juga berbeda. Rumus venturimeter dengan manometer terdapat roh air atau selisih roh airnya, tetapi jika venturimeter tanpa manometer tidak terdapat roh airnya. Bisa kita lihat seperti gambar tersebut. Kemudian untuk penerapan yang keempat ialah tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas, di mana aliran gas yang masuk dalam tabung kecil ini akan mempengaruhi ketinggian massa jenis zat cairnya. Nah, untuk rumusnya seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian, penerapan yang kelima adalah karburator. Fungsi karburator adalah untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara sebelum disemprotkan ke silinder untuk pembakaran. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Penampang pada bagian atas jet menyempit sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Sesuai asas Bernoulli, tekanan pada bagian ini rendah, tekanan di dalam tangki bahan bakar sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar tersebut keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Nah, itu yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.